Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bukan Sultan Biasa, Yoha. Oke sob, di video kali ini kita akan melakukan perbandingan antara Pi Network dan B Network sob. Oke, tapi sebelum kita lanjut sob, silahkan bagi sobat yang baru pertama ketemu dengan channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komentarnya sob. Nah, bagi yang udah subscribe, nyalakan juga loncengnya agar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini sob. Nah, apa itu jaringan Pi atau Pi? Nah, Pi ini sendiri diluncurkan pada 14 Maret 2019 dan jaringan Pi menggambarkan dirinya sebagai mata uang digital pertama dan satu-satunya yang dapat ditambang oleh siapapun di ponsel mereka sob. Nah, alih-alih menggunakan sejumlah besar listrik untuk memecahkan masalah matematika komputasi yang kompleks seperti Bitcoin. Nah, jaringan Pi mengamankan jaringan melalui lingkaran keamanan di mana anggota saling menjamin kepercayaan satu sama lain sob. Lingkaran keamanan ini disebut juga security circle. Kemudian lingkaran keamanan dibangun oleh pengguna jaringan Pi dan terdiri dari 3 hingga 5 anggota terpercaya. Nah, mereka mengamankan mata uang kripto jaringan dengan membuat grafik kepercayaan global yang memisahkan anggota terpercaya dari pelaku jahat atau mencegah transaksi penipuan. Kemudian jaringan Pi juga memberi penghargaan kepada penggunanya dengan Pi token jaringan sob. Nah, untuk masalah security circle atau lingkaran keamanan udah pernah saya bahas di video-video sebelumnya sob. Silahkan dicek di playlist Pi Network. Nah, jaringan Pi mencapai penambangan intensif non-energi dengan mengadopsi algoritma konsensus berdasarkan SCP sob, atau Stellar Consensus Protocol. Nah, Stellar itu apa bang? Stellar adalah jaringan sumber terbuka untuk mata uang dan pembayaran. Nah, fungsi dari Stellar ini memungkinkan untuk membuat, mengirim, kemudian memperdagangkan dan juga merepresentasikan digital dari semua bentuk uang, baik itu berupa dolar, peso, dan Bitcoin. Nah, hampir semuanya sob. Nah, Stellar ini dirancang agar semua sistem keuangan dunia dapat bekerja sama dalam satu jaringan. Stellar sama sekali tidak memiliki pemilik. Nah, perangkat lunak ini berjalan di jaringan terbuka yang terdesentralisasi dan menangani jutaan transaksi setiap harinya, seperti Bitcoin dan Ethereum. Stellar mengandalkan blockchain untuk menjaga jaringan agar tetap sinkron. Stellar ini juga lebih cepat, lebih murah, dan lebih hemat dibandingkan blockchain yang lainnya sob. Kita lanjut ke perjanjian Byzantium Federasi atau FBA atau Federation Byzantium Agreement. FBA adalah bentuk perjanjian Byzantium di mana setiap Byzantium secara umum bertanggung jawab atas blockchain mereka sendiri. Nah, perjanjian Byzantium atau FBA digunakan untuk throughput tinggi, skalabilitas jaringan, dan tentu saja biaya transaksi yang lebih rendah sob. Nah, jaringan Pi ini sendiri sob bergantung pada perangkat lunak simpulnya yang menjalankan algoritma SCP dan menangani informasi grafik kepercayaan. Integrasi SCP dan FBA memecahkan masalah sentralisasi yang dihadapi oleh algoritma Byzantium Fault Tolerance atau BFT. Daripada quorum ditentukan melalui cara terpusat. Nah, kemudian node memutuskan siapa yang harus dipercaya dan dimasukkan dalam kelompok pengambil keputusan mereka. Dengan demikian menciptakan banyak irisan quorum dan membentuk quorum yang terdesentralisasi. Nah, validator hanya dapat menerima transaksi masuk setelah proporsi node tertentu dalam quorum untuk memutuskan dan menerima transaksi yang telah ditentukan. Nah, apa sih yang bisa sobat dapatkan di jaringan Pi? Setelah sobat tergabung dengan jaringan Pi, kita dapat memainkan peran yang berbeda dan berkontribusi pada jaringan. Nah, 4 peran yang tersedia untuk pengguna Pi adalah pioneers, adalah Pi biasa yang masuk ke aplikasi. Kemudian memvalidasi kehadiran setelah 3 hari berturut-turut atau 3 hari peak miningnya sob. Kemudian kontributor adalah pengguna Pi yang menyediakan daftar perintis yang mereka percayai. Nah, peran ini akan tersedia setelah 3 hari. Kemudian jika setelah menyelesaikan 3 sesi penambangan. Nah, untuk bisa menjadi kontributor itu sob, kita harus memasukkan 3 hingga 5 pengguna lain atau teman yang kita miliki dalam lingkaran keamanan atau security circle kita sob. Kemudian ambasador atau duta besar adalah pengguna Pi yang membawa pengguna baru ke jaringan Pi. Nah, ambasador ini dapat bonus 25% pada tingkat penambangan dasar untuk setiap orang yang berhasil mereka undang sob. Kemudian node adalah pengguna yang merupakan perintis atau kontributor yang menggunakan aplikasi Pi Mobile
dan menjalankan perangkat lunak atau software P-Note di komputer mereka sob. Nah, setelah sobat paham dengan apa itu P-Network, kita lanjut membahas B-Network atau jaringan lebah sob. Nah, B-Network itu sendiri diluncurkan pada bulan Desember tahun 2020. Jadi ini adiknya P-Network ya sob. Nah, B-Network merupakan tiruan dari jaringan Pi-Network. Dan B-Network ini juga fokus pada game sob. Nah, akibatnya ini sangat mirip dengan jaringan Pi. Nah, kesamaan yang paling menonjol termasuk prosedur penambangan, kemudian membagi dua jadwal, dan peran pengguna juga bermain di jaringan. Selain itu, jaringan B menghargai penggunanya dengan B token atau token jaringan B. Nah, tidak banyak juga informasi ini tentang detail teknis proyek karena white paper hanya terdiri dari pengantar, visi proyek, dan detail proyek dasar. B-Network juga tidak menyebutkan bagaimana ia mempertahankan konsensus, namun kemungkinan memanfaatkan algoritma yang mirip dengan yang digunakan oleh jaringan Pi. Nah, kesimpulannya melalui white papernya ini yang menyatakan bahwa B-Network dirancang khusus sebagai jaringan yang terdiri dari orang-orang asli dan menyebut istilah lingkaran keamanan. Oke sob, langsung aja kita cek tabel berikut. Berdasarkan tahun rilis, P-Network jauh lebih dulu 1 tahun sob. Kemudian nilainya belum ada, baik itu P-Network maupun B-Network, karena kedua-duanya belum listing di market. Nah, untuk fitur chat, P-Network dan B-Network sama-sama memiliki fitur ini sob. Kemudian wallet, P-Network sudah memiliki wallet walaupun masih dalam fase testnet ya. Dan B-Network sendiri belum memiliki wallet sob. Kemudian juga sama-sama menggunakan referral, dan P-Network dan B-Network juga tersedia di Play Store maupun iOS. Nah, untuk rasio penambangan atau para minersnya ini sob, B-Network itu sudah lebih dari 25 juta ya. Kemudian B-Network 15 juta. Oke sob, kita lanjut ke perbedaan P-Network dan B-Network. Nah, ada beberapa perbedaan nih yang sangat mencolok sob dari kedua proyek ini, seperti identitas tim, roadmap, dan privacy aplikasi. Nah, secara identitas tim pengembang atau developer dari P-Network itu sudah sangat jelas dan memiliki tim yang dikenal, yaitu Nicholas Kokalis, Cheng Diovan, dan Vince McPhillips sob. Nah, mereka juga lulusan Universitas Stanford, di mana Kokalis dan Van menyandang gelar dokter. Kemudian McPhillips menyandang gelar magister. Namun McPhillips telah meninggalkan jaringan P-Network dan pindah ke usaha lain. Nah, sebaliknya nih, tim di belakang B-Network itu bersifat anonim dan tidak terlalu meyakinkan. Kita lanjut ke roadmap dan rencana pengembangan. Nah, rencana pengembangan dari Pi di masa yang akan datang ini melakukan penerapan yang mencantumkan fase pengembangan seperti testnet dan mainnet. Namun rilis fase-fase tersebut tidak didasarkan pada angka konkret apapun, tetapi pada apakah masyarakat atau para pionir merasa bahwa perangkat lunak atau software sudah siap. Di sisi lain sob, roadmap B-Network mencantumkan tonggak yang perlu dicapai jaringan sebelum bergerak melalui fase pengembangan. Nah, misalnya ketika jumlah pengguna antara 1 juta hingga 10 juta, jaringan akan meluncurkan verifikasi KYC dan memperkenalkan ekosistem Node dan dApp. Oke, kita lanjut ke privacy aplikasi. Nah, di iOS aplikasi B-Network hanya mengumpulkan informasi kontak, sedangkan di P-Network mengumpulkan lebih banyak informasi kontak dan identitas seperti alamat email. Kemudian di Android, aplikasi jaringan Pi mengumpulkan informasi kontak serupa dan menyertakan izin yang berpotensi sangat berbahaya yang dapat mengubah pengaturan sistem jika pengguna mengizinkannya sob. Nah, di sisi lain, aplikasi Android B-Network jauh lebih mengganggu. Aplikasi B meminta izin ke kamera, kontak, lokasi, telepon, penyimpanan, notifikasi, dan aplikasi yang sedang berjalan. Nah, meskipun kita bisa memilih untuk menolak izin tersebut, B-Network tidak diragukan lagi sangat kurang ramah privasi dibandingkan dengan Pi-Network. Oke, terakhir kita masuk kepada kesimpulan sob. Nah, Pi-Network dan B-Network ini merupakan dua proyek yang sangat mirip.
Nah, keduanya juga bisa menghasilkan token dari hasil mining di HP kita sob. Pi Network diluncurkan pada tahun 2019, sementara B Network merupakan tiruan dari jaringan Pi Network diluncurkan pada tahun 2020. Nah, karena keduanya sangat mirip sob, maka dalam hal nilai token, fungsionalitas, dan aplikasi serta skema rujukan, peralatan penambangan, prosedur, jadwal separuh, dan tarif penambangan hampir serupa sob. Namun tingkat penambangan dapat berubah tergantung pada pertumbuhan pengguna di kedua platform tersebut. Meskipun demikian, kedua proyek tersebut memang memiliki beberapa perbedaan. Nah, diantaranya seperti identitas tim pengembang atau developer, kemudian roadmap dan privasi aplikasi. Nah, jaringan Pi memiliki tim yang dikenal, sementara roadmapnya nggak jelas. Kemudian aplikasi yang tidak terlalu mengganggu. Nah, di sisi lain tim B Network bersifat anonim dan aplikasinya jauh lebih invasif sob. Meminta izin seperti kamera, kontak, lokasi telepon, dan penyimpanan. Sebagai catatan positif nih, B Network memiliki roadmap yang lebih jelas dengan pencapaian yang jelas berdasarkan jumlah pengguna. Oke sob, demikianlah video kali ini. Nah, bagi sobat yang belum subscribe channel ini, silahkan dukung channel ini agar selalu update video-video terbaru dengan cara klik tombol subscribe. Dan bagi yang udah subscribe, silahkan nyalakan lonceng notifikasinya sob, agar nggak ketinggalan info-info terbaru berikutnya sob. Sekian dari saya, wassalam. Yoha.